Amsal 16 ayat 10. Amsal 16 ayat 10 kita baca bersama dengan suara jelas. 2, 3. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Kita tundukkan kepala. Bapa sorga, kami tahu kalau Engkau mengadili, bibirmu tidak berbuat salah. Tidak seperti manusia yang penuh dengan tuduhan, penuh dengan kekeliruan, penuh dengan kesaksian palsu. Tetapi perkataanmu, perkataan ya dan amin. Itu sebabnya urapi firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang lapar dan dahaga akan firman-Mu, selalu rindu akan mendengar suara-Mu. Karena kepada siapa lagi kami akan pergi kalau bukan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Di dalam salinan bahasa Inggris dipakai kata a divine sentence, kalimat yang rohani. Kalau saya pakai salinan bebas, kalimat yang bijaksana. Is atau hari ini on in the lips, pada bibir-bibir of the king, dari raja, ya. Nah, berikutnya, mulutnya tidak pernah salah di dalam mengadili. Itu dalam bahasa Inggris. Coba kita kembali bahasa Indonesia. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Ya, mirip-mirip, tetapi agak beda, tetapi mirip. Mari kita mulai dengan kata ayatnya yang ke-10. A divine sentence, atau istilah divination ini disalin dengan kata seperti salinan dari Ben Ezra dan Gersom, dari penulis-penulis Yahudi. Dia menyalin seperti pidatonya dari Tuhan. Tidak sembarang. Kalau di Jogja ada apa namanya, Sultan itu Raja Jawa. Jadi apa yang dikatakannya harus diturut, tidak boleh diprotes. Nah, ini adik-adiknya nggak ngerti bahwa Raja Jawa ini dia dapat wahyu. Menurut dia dapat wahyu. Harus begitu memang. Jadi maaf, tidak boleh diprotes, dan didengarnya tidak boleh pakai telinga, tapi pakai hati. Nah, seringkali kita mendengar firman Allah pakai telinga ini dan pakai otak, tidak memakai hati. Nah, firman ini dia berkata a divine sentence, kalimat-kalimat rohani, kata-kata bijak, ya, is in the lips, ada pada bibir dari raja. Di dalam Alkitab hanya ada dua raja. Satu Yesus, raja segala zaman menurut Timotius. Dia raja segala raja menurut kitab Wahyu. Dan satu lagi raja kegelapan, iblis. Tentu saja raja kegelapan tidak mungkin bijak, bicaranya tidak mungkin baik, ya.
Dulu di jemaat kita masih di Sangaji, ada satu ibu sangat cinta kepada Tuhan Yesus, tetapi suaminya sangat keras dan suaminya melarang dia untuk ke gereja. Tapi ibu ini sudah terima baptisan, sudah terima Tuhan, dan suaminya sangat keras, lebih keras dari aspal. Pada satu pagi kami kebaktian di Cianjur, kebaktian masih di gereja lama, belum seperti sekarang. Ketika habis kebaktian, saya lihat suaminya duduk di depan, di seberang jalan, di atas bambu. Dia lihat. Jadi karena saya tahu, saya panggil, "Bapak, mari masuk dong." Dia bilang, "Ada istri saya nggak?" "Nggak ada." Sebab dia pasti lari, pasti ke Cianjur, pasti. Karena dia ingin sekali dengar firman Allah, saya larang. Jadi istrinya minta nasihat sama saya, "Bagaimana ini?" Ya. Saya bilang, "Tenang dulu. Ya, pelan-pelan dulu. Ikutin dulu, biarin dulu. Saya kesini nih, kalau istri saya ada di sini, saya bunuh dia." Wih, hebat. Terus istrinya bilang, "Pak, suami saya itu keras, Pak. Kalau dia kesal sama satu orang naik mobil di puncak, dia tabrakin mobilnya ke mobil di depan. Saking kerasnya." Berbahagialah istri-istri kalau mempunyai suami yang baik. Bahagialah ya yang mempunyai istri yang mempunyai suami yang baik. Tadi pagi seorang istri kirim SMS dari Bandung kepada istri saya. "Apa yang saya harus perbuat kalau semua kata-kata saya, usaha saya, nasihat saya tidak didengar sama suami saya?" Jadi istri saya bilang sama saya, "Gimana itu?" Saya bilang, 1 Petrus 3:1. "Jangan ngomong apa-apa, diam. Diam saja. Diam saja. Ya, izinkan dia menjadi pemain utama. Lama-lama kalau kecapean, dia diganti sama pelatih." Divination atau divine sentence menurut Ben Ezra adalah seperti pidato, oracle. Oracle itu tidak sembarangan, bukan speech. Speech juga pidato, speech juga khotbah. Bukan preach, preach juga pidato, preach juga khotbah. Tapi oracle itu hanya dikeluarkan oleh orang yang dapat wahyu dari Tuhan. Dan kita menghadapi orang seperti itu harus menurut wahyu itu. Bukan kita menurut orang itu, kita menurut wahyu itu. Jadi ketika banyak yang protes, dikumpulkan oleh Hamengkubuwono, dengarkan pakai hati, jangan pakai telinga. Jadi sudah reda lah sekarang. Puji Tuhan. Hari Minggu kemarin di Cianjur dikunjungi oleh teman saya yang 48 tahun lalu satu kelas. Dia di kaki gunung Merapi, Kaliurang. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah, kurus kering kurang daging. Jadi saya ajak dia makan mie Honda tuh. Dia panggil saya Yok terus saya. "Yuk, waktu aku sini nggak ada nih mie Honda tuh." "Ya nggak ada lah, sekarang ada." Bayangkan mie Honda tuh bakso 5, pangsit 5, mie penuh kasih sayur, habis tuh.
kurus-kurus tetapi waduh hebat juga, habis. Ya. Nah, dia minta bantuan, jemaat kasih 10, dari dompet kita kasih 10, dia bawa 20 juta karena di kaki gunung berapi dulu tidak ada gereja, sekarang sedang dibangun gereja Pantai Kosta dengan biaya 2,5 miliar. Coba luar biasa itu. Ya, dia dilepas oleh guru saya almarhum Gideon Sutrisno, lekas ke sana, ya. Dan dia anggap itu firman Tuhan. Dia pergi dan dia anggap itu dari Tuhan. Dia tidak lihat Om Gideon Sutrisno-nya. Dia suruh, kok saya disuruh di kaki gunung Semeru, ya. Dan dia tidak pernah minta ke siapa-siapa, tidak pernah datang, tidak pernah minta. Dia hanya berdoa, Lalu dia baca majalah Kerajaan Allah. Dalam majalah Kerajaan Allah dia tergerak dengan ayat para penyumbang-penyumbang itu, di belakangnya saya selalu tulis Amsal 21 ayat 26, orang benar suka memberi. Dia praktekkan itu. Dia dengan keberadaan dia, dengan kekurangan dia bantu 30 hamba Tuhan, dia bayar BPJS-nya, dia bantu. Nah sekarang dia petik, ya, dia mau bangun gereja 2,5 miliar, luar biasa. Dan 2,5 miliar di kaki gunung itu. Dan Mary Jane itu hanya 8 km dari dia. Mary Jane sudah almarhum, tapi ada Mary Jane penggantinya. Ya, tidak jadi dihukum mati, dihukum seumur hidup, hanya 8 km. Dan dia biasa melayani, ya, 1 bulan sekali melayani yang di penjara itu, ya, puji Tuhan. Nah, siapa ini raja ini? Tentu saja raja yang selalu bicara bijak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa bilang amin? Dialah yang berkata, kalau ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau orang minta jubah luarmu, kasih juga pakaian dalammu, kasih jubah luarmu. Kalau orang suruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Kalau orang memusuhimu, doakan, ampunilah musuhmu. Kalau orang memfitnah kamu, nggak pugu-pugu, doakan. Kalau orang yang mengata-ngatai kamu, berkati. Itu kata-kata, nggak ada raja yang ngomong begitu kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Nah, zaman dulu di dalam Perjanjian Lama, raja-raja Israel diharuskan membaca Alkitab, yaitu dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Itu harus dibaca, khususnya dalam Amsal dan Mazmur. Amsal untuk mengajar raja-raja itu bagaimana berhubungan dengan rakyatnya. Mazmur bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya. Ya, dan itu sebabnya dikatakan dalam Amsal 25 ayat 1, Amsal 25 ayat 1 Indonesia, juga ini adalah Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia raja Yehuda. Jadi Amsal itu dibaca juga oleh Hizkia, oleh raja-raja di dalam Perjanjian Lama. Siapa kita kalau kita tidak suka baca Alkitab? Sedangkan raja saja diharuskan oleh Taurat harus baca Alkitab. Ya. Tulisan Salomo dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia raja Yehuda, itu dikumpulkan, dikoleksi, dikumpulkan, dibaik-baiki. Saya punya
satu set buku tulisan pendeta ini, satu set buku tulisan pendeta ini, satu set buku tulisan pendeta ini, satu set buku tulisan pendeta ini. Sekarang kita dapat kemudahan dengan adanya internet. Tetapi tahu nggak, di internet setiap satu buku yang mengajarkan yang baik, ada 200-300 buku yang mengajarkan keliru. Termasuk bahasa, termasuk Alkitab. Ada satu kelompok di Amerika, saya baru baca, dia percaya bahwa Yesus datang 2017. Karena menarik, saya baca ini, dia ngomong kenapa 2017, kalau buat kita nggak mungkin 2017. Karena kita tahu 3,5 tahun sebelum Yesus datang, antikris akan muncul dulu. Sebelum antikris muncul, gereja akan sempurna dulu. Kalau kita sudah tahu pengajarannya, jadi nggak mungkin dah 2017. Tapi saya mau tahu kenapa orang itu bilang 2017. Ya, dan dia bilang itu peperangan peperangan Armageddon itu 2017. Dan nah ini yang kacaunya. Semua yang jahat akan dihabiskan, hilang begitu aja. Hilang. Orang yang baik akan memerintah bersama dengan Yesus. Tapi yang selamat itu cuman golongan mereka aja. Mereka aja itu yang selamat. Yang lain yang bukan merek mereka jadi asap. Ini calon asap semua nih. Kita semua calon asap, dianggap asap. Wah, kacau lah. Nah, ini besok saya harus seminarkan di Bali pada jemaat karena mereka ribut dengan sangkakala. Puji Tuhan. Mari kita kembali lagi kepada Amsal. Amsal berapa tadi? Amsal 16. Sekali lagi kita baca 2, 3. Keputusan apa? Dari Allah, ya. Jadi di situ pakai keputusan Allah, tetapi dalam ayat yang dikatakan oleh kita baca Pengkhotbah pasal 10. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai 4. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi hikmat begitu besarnya, kehormatan begitu besarnya, tidak diperhatikan. Yang diperhatikan justru lalat yang busuk, yang berbau. 2. Hati orang berhikmat menuju ke kanan. Makanya kita tahu sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu garudanya ngadep kanan. Tetapi hati orang bodoh itu ke kiri. Artinya berlawanan. Orang berhikmat dan orang bodoh itu akan berlawanan. 3. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, ini orang bodoh yang ngomong, orang itu bodoh. Yang ngomongnya bodoh, orang itu bodoh.
ayat 4. Ini yang saya ingin saudara mengerti. Jika amarah penguasa menimpa engkau, terus apa? Janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Jadi ketika penguasa itu raja, marah menimpa engkau, jangan meninggalkan tempatmu. Ini diwakilkan oleh Nabi Musa ketika Tuhan marah. Dalam Keluaran 32 ayat 32, Tuhan marah. Ya. Ini Musa punya doa. Sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. 3 juta Israel berdosa sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Satu orang mendoakan 3 juta. Ya, kita ngadepin satu orang yang bandel aja udah. Ini 3 juta orang bandelnya. Kepalanya bukan kepala batu lagi, kepala baja, kata satu jemaat di Cianjur, almarhum. Dan jika tidak, kalau enggak sampai, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa tahu namanya udah ditulis oleh Tuhan di sorga, tapi cintanya kepada 3 juta bangsanya yang dia bela selama 80 tahun itu. Tolong Tuhan, ampuni mereka. Saya kan bunuh orang dulu di Mesir. Tuhan ampuni saya, malah saya dijadikan nabi. Ampuni juga mereka Tuhan. Kalau enggak, hapuskan saja saya. Karena saya enggak lebih baik dari orang Israel yang 3 juta itu. Sama. Ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Berarti nama kita bisa dihapus, bisa ditulis, bisa dihapus, bisa ditulis lagi. 34. Tapi pergilah sekarang. Diusir nih sama Tuhan. Musa, pergi. Tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku. Aku jamin dah, bodyguardku akan jalan. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tapi pada hari pembalasanku itu, dia masih mau balas di Tuhan nih. Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. 35. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. 36. Ketiga satu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan. Perhatikan saudara, janji Tuhan tidak berubah. Padahal dia marah loh, tapi janji Tuhan nggak berubah. Pergi ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sudah sumpah sama mereka dan sumpahku tidak bisa ditarik lagi. Kamu pergi, nikmati itu berkat. Ya, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Ini dalam keadaan marah. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat, diulangi lagi, berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Perhatikan saudara, semua musuh yang besar-besar, tinggi-tinggi besar dihapus. Kamu jalan saja. Tapi aku Tuhan, aku nggak mau jalan. 3. Ini banyak anak Tuhan kalau ditawarin gini, jalan. Nggak usah pakai Tuhan, pokoknya asal berkat ada, yang jaga ada, bodyguard ada, musuh kalah, kemenangan, haleluya, jalan tanpa Tuhan juga. Amin, amin.
yakni ke satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ini masih dijanjikan. Sebab aku, haleluya, aku raja segala raja, aku ditolak kan? Aku tidak mau. Aku mau jadi raja, tapi nanti Israel nggak mau akhirnya. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nggak bisa dah. Aku yang suci jalan dengan kamu yang tegar tengkuk, keras kepala, tengkuknya keras. Kalau mau nengok tuh sama badan, itu keras kepala. Ya, ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka. Dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Batu-batu bacan dibuka. Arloji dibuka. Semua. Ya. Haleluya. 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat saja, tentu aku akan membinasakan kamu. Jadi aku nggak mungkin jalan sama kamu. Kamu senangnya kanan, aku ke kiri, kamu ke kanan. Aku ke kanan, kamu ke kiri. Udah nggak bisa digabung, kanan dan kiri nggak bisa. Jika aku berjalan di tengahmu sesaat saja, tentu aku akan membunuh kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Coba satu lagi ayatnya. Satu lagi. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, menyendiri dia. Ini perkemahan Israel, dia bentangkan kemahnya sendiri jauh. Dan menamainya kemah pertemuan. Dia mau ketemu sama Tuhan. Dia tahu Tuhan gak mau ketemu sama Israel, tapi sama dia masih mau. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. 8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Sampai begitu, saudara, taatnya kepada Musa. Karena Musa mendoakan mereka supaya diampuni dosanya. Nggak berani ngikuti jalan, nggak berani, dengan mata saja dilihat. Sampai tirainya ditutup, baru masuk ke kemah masing-masing. 9. Apabila masuk ke dalam kemah, apabila Musa masuk ke dalam kemah, turunlah tiang awan dan berhenti di kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Saya daripada ngobrol dengan orang-orang pandai, orang-orang pintar, orang-orang budaya tinggi, bukannya tidak penting. Lebih baik saya bertemu dengan Tuhan dan bicara dengan Dia. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Masing-masing di pintu kemahnya. Kalau kemah ini saya persuku, kemah saudara adalah perkeluarga. Kepala keluarga itu, satu kepala keluarga sujud taat kepada hadirat Tuhan, seluruh keluarga diberkati Tuhan. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka.
seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Apa artinya kesetiaan? Kesetiaan sama dengan tidak meninggalkan kemah. Tidak meninggalkan kemah. Bayangan dari 3 juta Israel, cuma Yosua yang tidak meninggalkan kemah. 12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku. Ini saya terangkan ayat yang tadi. Kalau marah raja, jangan tinggalkan tempat. Nah ini diwakili oleh Musa. Ini dia mulai dia ngomong. Memang engkau Tuhan berfirman kepadaku, suruh bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Aku dapat anugerah loh. Aku dapat, engkau yang bicara, aku akan dapat anugerah. Tetapi berikutnya, sekarang jika aku kiranya mendapat anugerah kasih karunia dari hadapan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga supaya aku tetap mendapat kasih karunia, anugerah lagi di hadapanmu. Ingatlah, mulai dia bicara, ingat Tuhan, bangsa ini yang berdosa itu adalah umatmu. 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Masih sama Musa, dia kesengsem ini Tuhan, aku sendiri akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Yang dimaksud Tuhan Musa sendiri, tapi yang dimaksud Musa kami, Israel. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Hebat ini doa. Kalau kebanyakan kita ditawari Tuhan, kamu jalan dah, aku kasih keberhasilan, aku kasih air kelimpahan susu dan madu, aku kasih sukses, aku kasih keberhasilan, aku kasih kekayaan, aku kasih sukses, aku kasih kedudukan, aku kasih hebat-hebat. Oke Tuhan, yes, yes, yes. Kalau kita, tapi Musa tidak. Kalau engkau tidak berjalan, jangan suruh kami berangkat. 16. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat anugerah kasih karunia di hadapanmu? Aku dengan umatmu ini, tuh dibawa-bawa lagi umatmu. Ini kalau handphone bunyi itu begini, ada bunyi terus, ya. Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan? Jadi Musa secara halus ngajak Tuhan, ayo dong, pimpin kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, maksudnya aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. 19, 17, ya. 17-19. Berfirman Tuhan kepada Musa, juga yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Aduh, paling untung dah kalau dikenal sama Tuhan. 18. Tapi jawabnya, perlihatlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. 19.
Tapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Ini diulang oleh Rasul Paulus dalam surat Roma. Jadi sebelum anugerah zaman Yesus datang 1500 tahun kemudian Yesus baru lahir, Musa sudah dikasih tahu akan ada anugerah, akan ada kasih karunia. Ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Nah, ini yang kita bingung. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Sebab di dalam ayatnya yang tadi, ayat sebelumnya, ada ayat yang berbunyi, Tuhan bicara dengan Musa muka dengan muka. Tapi sekarang Tuhan yang ngomong, engkau tidak bisa bicara kepadaku melihat kemuliaanku, lalu engkau tetap hidup. Untuk mengerti ini, saudara mesti melihat Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bisa bilang amin? Apa murid-murid buta? Tidak. Tapi kenapa Paulus lihat cahaya Yesus, bukan wajah Yesus, baru cahaya Yesus dalam tubuh, dia buta 3 hari, dia buta. Nah, ayat ke 1 dulu, ayat ke 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Yakobus, Yohanes saudaranya, penulis surat Yohanes, penulis Injil Yohanes, dan bersama dengan mereka Petrus, ya, bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Jadi ada Yohanesnya. Sekarang kita lari kepada Wahyu pasal 1 ayat 10. Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, ini Yohanes yang tulis, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 11. Katanya, apa yang kau lihat tuliskan di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis dan Philadelphia dan ke Laodikia. Ayat 6 dulu. Ayat 6. 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Kedatangan Tuhan dikasih lihat sama Yohanes, dan setiap mata akan melihat dia. Jadi kita nggak akan jadi asap, akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Allah yang ada sekarang, yang sudah ada, sudah lewat, dan yang akan datang, yang akan datang. Dia sama dulu, sekarang, dan selamanya. 9. Aku Yohanes saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 11. 12. Tidak ada. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 gereja. 13. Dan di tengah kaki dian ada seorang serupa anak manusia, Yesus, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 14. Dan kepada kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mata,
dan matanya bagaikan nyala api 15. Kakinya mengkilap bagian terus 16 dan 17. Nah ini, ketika aku melihat dia, di Matius 17 dia tidak mati. Dia lihat Yesus mulia. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Sama dengan Musa. Kenapa ayat sebelumnya bilang dia bicara dengan Musa muka dengan muka? Lalu dia bilang sama Musa, tidak ada orang yang melihat kemuliaanku akan tinggal hidup. Engkau lihat belakangku saja. Berapa mulia Tuhan itu. Ketika aku melihat dia tersungkur aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal. Jangan dulu nih, yang akhir tuh mati, jangan dulu. Aku ini adalah yang awal. Ya, yang tadi banyak yang ulang tahun nih. Kemarin minggu ada yang ulang tahun, sekarang ada ulang tahun. Akulah yang awal dan yang akhir. Yang ulang tahun di sini, yang awal, yang akhir. Kita masih hidup di sini. Yang Yesus, akulah awal. Dia sudah mengawali kita dari kita bayi. Kita nggak tahu bapak kita siapa. Kita nggak tahu lahir kita di mana. Tapi akhirnya Tuhan punya. Nah sekarang kita sedang menuju ke akhir. Jangan takut. Aku yang awal dan aku yang akhir. Lebih hebat ayat 18. Aku telah mati dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada satupun kata salib. Sebab salib sudah jadi sejarah. Yang mulia bukan salibnya. Yang mulia orang yang tergantung di salib. Dia pembawa berkat. Sebagai ayat terakhir, kalau dia bicara, tidak pernah dia salah. Jangan kita jadi orang bodoh seperti pengkhotbah tadi. Orang bodoh selalu berkata, orang itu bodoh. Dia tidak sadar bahwa dia dirinya yang bodoh. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Aduh, susah ya saya untuk, susah mencapai itu. Saudara nggak usah takut lagi mati. Ya, nggak usah takut mati. Nggak usah. Nggak usah takut mati. Tuhan sudah pegang anak kunci maut dan kerajaan maut. Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku pernah mati. Aku memegang kunci alam maut. Alam maut itu neraka. Aku pegang kuncinya. Kenapa kamu takut? Boleh benar saya minta satu ayat lagi? Boleh nggak? 1 Yohanes 4 di belakang ayat 16 sampai 18. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam, dan Allah di dalam. 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia. Terusin. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa?
Dia itu siapa? Yesus. Saudara itu sama seperti Yesus waktu hidup dalam dunia. Kita juga ada di dalam dunia ini sama seperti Yesus. 18, ini yang penting. Di dalam kasih. Ya saudara mah kalau baca tuh juga nyelonong aja sih. Di dalam kasih, renungin dulu dong. Di dalam kasih. Ya, kalau ini kasih, saya mesti masuk ke dalam kasih. Kalau saya begini, saya bertopangkan kasih. Kalau saya berdiri di sisi kasih. Ini di dalam kasih, kita masuk ke dalamnya. Maka yang di dalam Kristus itu bukan yang dekat Kristus. Bukan yang berpegang pada Kristus. Bukan yang ngusap-ngusap Kristus. Bukan yang hosana, hosana. Udah itu salibkan dia, bukan. Yang di dalam Kristus, dia kejadian baru. Yang lama ketakutan sudah lenyap. Yang baru keberanian percaya sudah datang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sama-sama, 2, 3 pelan-pelan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Sekarang orang nggak sembarangan makan cakwe, takut ada formalin. Nggak sembarangan makan bakso, takut ada bakso celeng. Nggak sembarangan makan bakmi, takut ada formalin, takut ada borak. Kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Formalin kita makan jadi vitamin, borak kita makan jadi pesawat. Kasih yang benar menghilangkan Ini udah hampir jam 7 tapi pemain musik nggak ngerti-ngerti. Saya udah turun di sini juga nih. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi kalau kita beli obat, ini obat mengandung apa? Kita lihat belakangnya. Mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin, oh bagus nih, aman. Ini mengandung apa nih? Ini mengandung apa? Wah ini bahaya nih, jangan. Bukan bahaya, mahal harganya. Jadi jangan. Firman Tuhan mengandung hidup, tubuh dan darah Kristus mengandung perjanjian hidup yang kekal. Mari para pelayan berjamaah. Haleluya. G. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum